Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Operasi modifikasi cuaca akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta hingga 2 kali sepekan guna memitigasi dampak El Nino dan kemarau panjang. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga memfokuskan penanganan pada ketersediaan air bersih serta pencegahan kebakaran dengan menyiapkan alat pemadam api ringan atau APAR hingga tingkat RW. Pemprov DKI Jakarta menerima penyerahan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum semester 1 tahun 2026 senilai 2,27 triliun rupiah. Penyerahan 27 berita acara serah terima dari pengembang ini menjadi bentuk transparansi dan kepercayaan dalam membangun Jakarta. 2 jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan segera dihubungkan. Penyambungan JPO existing dan JPO integrasi LRT Jabodebek ini dilakukan agar fasilitas penyeberangan dapat terkoneksi secara optimal bagi masyarakat. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerbitkan obligasi pada tahun 2027 mendatang sebagai salah satu sumber dana alternatif pembangunan ibu kota. Bahkan Gubernur Pramono Anung menambah nilai obligasi dari 3,5 triliun rupiah menjadi 5,2 triliun rupiah. Pendanaan pembangunan yang besar diperlukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat proyek-proyek strategis. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, nilai obligasi daerah untuk 2027 ditargetkan meningkat menjadi 5,2 triliun rupiah. Penambahan nilai obligasi ini seiring dengan disepakatinya kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAP-PAS APBD DKI sebesar 82,8 triliun rupiah. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membiayai proyek LRT Manggarai Dukuh Atas, serta pembangunan rumah sakit bertaraf internasional dan program sosial di ibu kota. Dalam penerbitan obligasi daerah atau municipal bond pertama ini, Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng World Bank Group sebagai penasihat. Jadi ada overlappingnya, pokoknya angkanya kurang lebih 5,2 triliun nantinya. Kehadiran World Bank adalah sebagai semacam advisor bagi Indonesia dan tentunya bagi Jakarta yang baru pertama kali akan merilis obligasi daerah atau yang disebut dengan municipal bond. Pramono menegaskan, kapasitas fiskal Jakarta sebenarnya mampu menerbitkan obligasi hingga 20 triliun rupiah. Dengan demikian, dipastikan sangat aman dan tidak akan membebani keuangan daerah maupun pemerintahan berikutnya. Sebelumnya, Pemprov DKI mematok obligasi sebesar 3,5 triliun rupiah yang telah mendapat persetujuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan tengah berkomunikasi dengan kementerian terkait untuk bisa mengantongi restu. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kabar baik nih buat warga Jakarta. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai bakal siap beroperasi Agustus 2026. Rute ini bakal jadi tulang punggung baru transportasi ibu kota. Jarak tempuhnya cuma sekitar 30 menit dan mampu menampung hingga 80.000 penumpang setiap harinya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan LRT Jakarta lintas Kelapa Gading hingga Manggarai mulai beroperasi pada Agustus 2026. Proyek dengan 11 stasiun ini dirancang untuk memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai hanya membutuhkan waktu 28 menit dan hanya 30 menit jika dilanjutkan hingga Dukuh Atas. Jarak tempuh dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai nantinya adalah 28 menit. Dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas hanya 2 menit. Jadi secara keseluruhan dari Kelapa Gading, dan kalau sudah selesai dari Kelapa Gading sampai dengan Dukuh Atas kurang lebih 30 menit, maka saya yakin ini merupakan backbone baru transportasi di Jakarta, karena diperkirakan hariannya akan mampu menampung atau mengangkut kurang lebih 80.000 penumpang. Keunggulan capaian waktu dan kapasitas ini diharapkan mampu menjadi alternatif utama warga untuk beralih dari kendaraan pribadi. Selain persiapan operasional, nama stasiun Ujung juga diubah menjadi Stasiun Kelapa Gading guna menghindari kebingungan dengan rencana stasiun proklamasi. Proyek transportasi senilai 12,1 triliun rupiah ini rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas layanan terbaik untuk warganya, termasuk Anda yang menjadi korban kekerasan termasuk KDRT. Jangan ragu mencari pertolongan dan melapor. Ada 44 pos pengaduan yang tersebar di 44 kecamatan, 69 pos sahabat perempuan dan anak di moda transportasi, perguruan tinggi, terminal, dan RPTRA. Atau hubungi hotline WhatsApp di 0813 1761 7622 dan call center Jakarta di siaga 112. Layanan ini dihadirkan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kesehatan bagi korban kekerasan. Ingat ya, jangan menunda mencari pertolongan. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang pemulihan fisik dan psikis korban kekerasan. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.